مرحبا أهلا النوادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa aadana min barakatihi fid darain. Radhiyallahu ankum. Faslun. Qala al-musannif rahimahullah babu waqti zuhri 'inda zawal. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja hina zagati syams fa shalla dhuhra fa qama 'ala al-minbari fa dhakara sa'ata fa dhakara anna fiha umuran 'idhama thumma qala man ahabba an yas'al an shay'in falyas'al fala tas'aluni an shay'in illa akhbartukum bih ma dumtu fi maqami hadha fa akthara an-nasu fil bukai wa akthara an yaqula saluni faqama Abdullah ibnu Huzafah as-Sahmi faqala man abi faqala abuka Huzafah thumma akthar an yaqula saluni fabaraka Umar radhiyallahu anhu ala rukbatayhi faqala radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya fasakata thumma qala uridat alayya al jannatu wan naru anifan fi urdi hadzal ha'id falam ara kal khairi wa syarr. Naam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang sama-sama kita muliakan para imam Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus Ami Alwi Albar. Semoga Allah panjangkan umur beliau, diberikan sehat wal afiah, diberikan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh hadirin wal hadirat yang hadir di Masjid Al-Muhajirin di malam yang mulia ini. Kita masih melanjutkan hadis yang telah disebutkan di pertemuan yang lalu. Sebelum kita membahas hadis yang akan kita jelaskan, untuk sekedar informasi, nanti di bulan Maulid pengajian di masjid yang di mana saya mengajar, kita libur sementara karena banyak acara-acara Maulid. Pernah coba sekali jalan sakit, apalagi sekarang jadwal mengajar sudah tambah, jadi saya itu mungkin 7 sampai 8 tempat, iya, lewat hari itu. Satu pekan 7 hari. Saya ngajarnya kalau tambah pesantren itu 9 kali ngajar dalam waktu satu pekan, 1 minggu. Nah, makanya ini pertemuan terakhir, nanti berikut kan ada acara Maulid, kegiatan Maulid Nabi. Jadi kita libur selama bulan Maulid, mungkin 3 pertemuan, 4 pertemuan kita libur sementara. Sekalian juga mau istirahat kan? Ya, istirahat. Nabi juga mengajarkan cara dakwah begitu, ada waktu libur. Sa'ah wa sa'ah. Semua ada waktunya, waktu istirahat sejenak untuk kembali menyempurnakan atau membangkitkan semangat lagi untuk bisa ngajar lagi, begitu. Nah, ini hadis lanjutan di hadis yang lalu, di mana Nabi menyatakan, tanyalah padaku segala sesuatu, aku akan menjawab, kata Nabi. Maka salah satu sahabat
bernama Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi. Nah, ini sahabat ini adalah dubesnya Nabi. Nabi pernah utus ke Romawi, bertemu Raja Romawi, tapi di wilayah Syam. Beliau juga pernah diutus ke Raja Persia, membawa suratnya Rasul SAW. Nah, beliau bernama Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi. Di hadis ini Nabi tawarkan, ayo tanya kepadaku segala sesuatu, aku akan kabarkan kepada kalian. Kata Nabi seperti itu. Maka Abdullah bin Hudzafa bertanya kepada Nabi, man abi, wahai Rasulullah, siapa ayahku? Di dalam syarah hadis tersebut dinyatakan sebelumnya Nabi tidak kenal ayahnya siapa. Tapi Abdullah coba bertanya kepada Nabi, man abi, siapa ayahku? Nabi menjawab Hudzafa. Padahal Nabi tidak kenal tuh. Langsung dijawab oleh Nabi, ayahmu namanya Hudzafa. Wa fir riwayah, dalam satu riwayat, ini pertemuan pertama secara langsung antara Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad sebelumnya tidak mengenal nama ayahnya. Di sini adalah bab mukjizatnya Nabi. Nabi mengenal orang-orang yang walaupun sebelumnya Nabi tidak kenal. Dijawab oleh Nabi, ayahmu adalah Hudzafa. Kemudian akthar an yaqula saluni fabaraka Umar. Nabi masih melanjutkan, ayo silakan tanya padaku, kata Nabi. Siapa lagi yang mau bertanya, silakan. Maka Sayyidina Umar bin Khattab, beliau tersungkur dengan kedua lututnya, posisinya seperti ya dengan lutut begitu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Faqal, dan ia berkata, radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyah wa fir riwayah wa rasulah. Sayyidina Umar kemudian menyatakan, kami ridho Allah sebagai pencipta dan kami ridho Islam sebagai agama dan kami ridho Nabi Muhammad sebagai nabi. Ini pernyataan Sayyidina Umar bin Khattab. Fasakat, lalu beliau terdiam. Ada ayat yang punya korelasi dengan doa tersebut, yaitu radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammad di nabiyah. Ayat tersebut sebagian ulama menyatakan termasuk wahyu terakhir. Wahyu terakhir. Sebagian lainnya menyatakan bukan wahyu terakhir secara keseluruhan, tapi kaedah-kaedah hukum yang diturunkan terakhir adalah ayat tersebut. Sebagian lainnya menyatakan bahwa hukum agama Islam telah berakhir ketika turun ayat tersebut. Jadi terjadi perbedaan pendapat. Kalau kita ingin lihat pendapat-pendapat ini disebutkan di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang dilahirkan tahun 849 Hijriah, wafat pada tahun 911 Hijriah. Juga disebutkan di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Burhanuddin Zarkashi. Jadi kedua ulama ini menjelaskan perbedaan pendapat ayat terakhir atau wahyu terakhir yang turun itu surat apa atau ayat apa. Itu terjadi
perbedaan pendapat. Tapi ada yang berpendapat yang terakhir itu surat Al-Maidah ayat 3. Itu wahyu tentang hukum yang terakhir. Namun ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Kan sama dia punya isi. Yang ini hadis, yang tadi adalah ayat Al-Maidah ayat 3. Sebenarnya pendapat yang lebih kuat bukan hukum berakhir dengan turunnya ayat tersebut, tapi kaedah-kaedah hukum telah berakhir. Uslub-uslub hukum telah berakhir. Metode-metode pengambilan hukum telah berakhir. Karena setelah ayat hukum ini turun, ternyata masih ada hukum yang turun, yaitu masalah riba. Masalah riba itu turun belakangan. Dan ada sebagian tentang masalah waris juga turun setelah ayat tersebut. Karena ayat ini sebagian berpendapat ketika sudah diturunkan berarti sudah finish. Tidak ada lagi hukum-hukum. Tidak ada lagi ijtihad-ijtihad. Ternyata ayat ini ketika turun masih ada hukum yang Allah turunkan. Masalah riba turun setelah ayat tersebut. Berarti yang dimaksud bukan hukum berakhir, tapi yang dimaksud metodologi pengambilan hukum di dalam Al-Quran telah berakhir. Itu yang disebut sempurna. Buktinya hukum sampai hari ini masih muncul hukum-hukum baru yang tidak ada di zaman Nabi. Hukum-hukum baru yang tidak ada di zaman Nabi. Ganja misalnya. Hukumnya apa? Haram. Siapa yang menempatkan hukum ganja itu haram? Bukan Nabi Muhammad. Karena ganja belum ada di zaman Nabi Muhammad. Tapi ulama-ulama, para pakar hukum, mereka yang berijtihad mengambil alasan yang sama, illah, bahwa khamar merusak akal, merusak pikiran, maka ganja juga merusak akal dan pikiran. Berarti hukumnya sama, dikiaskan, dianalogikan. Berarti apa? Hukum tetap berlangsung, tapi kaedahnya menggunakan kaedah yang sempurna. Ketika diturunkan firman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Itu pemahamannya seperti itu. Dan ini ayat luar biasa. Ayat ini diceritakan oleh Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, di dalam sahihnya. Ada orang Yahudi datang menemui Sayyidina Umar bin Khattab di masa khilafahnya beliau setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala rajulun minal yahud li Umar. Seorang Yahudi ini berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Amiral Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, lau anna alaina nazalat hadhil ayah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah la ittakhadna dhalikal yawma 'ida." Faqala Umar, "Inni la'alamu ayya yaumin nazalat hadhil ayah." Nazalat yauma Arafah fi yaumi Jum'ah. Seorang Yahudi datang berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, seandainya diturunkan ayat ini," yaitu ayat apa tadi? Surat Al-Maidah ayat 3. "Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan aku telah sempurnakan nikmatku kepadamu, dan aku telah ridho agama Islam sebagai agamamu." Ini orang Yahudi yang mengatakan nih, "Wahai Amirul Mukminin, seandainya ayat ini diturunkan kepada kami kaum Yahudi, maka peristiwa turunnya ayat tersebut kami jadikan hari raya, Aidah." Karena begitu mendalam isi dari firman tersebut, begitu urgensi isi daripada firman tersebut. Kata orang Yahudi begitu.
Kalau dia turun kepada kami orang-orang Yahudi, ayat tersebut surat Al-Maidah ayat 3, kami jadikan peristiwa turunnya itu sebagai hari raya. Maka Sayyidina Umar menjawab, saya tahu kapan ayat ini turun. Saya tahu kapan ayat ini turun. Ayat ini turun di hari Arafah, di hari Jumat, di saat Nabi sedang melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji yang terakhir, Hajjatul Wada'. Berarti ayat ini sangat luar biasa, ya, sehingga keluar dari lisan orang Yahudi, kalau ini firman, ini ayat diturunkan kepada kami orang-orang Yahudi, kami jadikan kronologis turun ayat ini sebagai hari raya kami. Maka kalimat ini walaupun singkat, kita hitung mungkin di sini ada 3 poin saja. Radina billahi robba, kami ridho Allah sebagai pencipta kami, Tuhan kami, dan Islam sebagai agama kami. 2. Yang ketiga, wabi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad sebagai nabi kami. Ada ungkapan yang sangat menarik dari seorang tokoh sufi bernama Ibnu Arabi. Beliau mengatakan begini, an-nubuwatu afdal minar risalah. An-nubuwatu afdal minar risalah. Kenabian Nabi Muhammad lebih mulia dari kerasulannya. Kenabian Nabi Muhammad lebih afdal, lebih mulia daripada kerasulannya. Makanya di dalam hadis ini pakai apa? Nabiyya. Dalam riwayat yang lain Rasulah, tapi riwayat kebanyakan Nabiyya. Apa makna? Sehingga Ibnu Arabi mengatakan kenabian Nabi lebih mulia daripada kerasulan Nabi. Ini luar biasa nih ucapan ini. Karena baru sekarang ini mulai ada perdebatan di kalangan para duat tentang masalah tersebut. Ibnu Arabi sudah membahas jauh-jauh hari. Kalau kita perhatikan, ketika Allah ingin menyebutkan kemuliaan Nabi, selalu yang disebut lafaz Nabi bukan Rasul. Kebanyakan. Kalau kita survei ya, ada kalimat Rasul juga ada, tapi dibanding dengan kata Nabi itu lebih banyak. Contoh kemuliaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada Nabi, yaitu Allah dan malaikat senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di dalam kitab Asbabun Nuzul karya Imam Al-Wahidi Naisaburi, menyatakan kemuliaan yang dimana Allah berikan kepada Nabi Adam ketika Allah perintahkan malaikat sujud penghormatan kepada Nabi Adam, dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dengan Allah berikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, maka kemuliaan Nabi Muhammad jauh lebih mulia dibanding Nabi Adam. Kenapa? Karena sujudnya malaikat itu hanya terjadi saat itu saja. Saat itu saja. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Terjadi waktu itu. Jadi sudah habis tuh. Sujud sekali itu saja. Selesai. Kemudian yang kedua, yang sujud hanya malaikat. Yang lakukan hanya malaikat atas perintah Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam sujudnya malaikat tidak ada fadail, tidak ada keutamaan bagi Nabi Adam. Jadi malaikat sujud kepada Nabi Adam, ya Nabi Adam tidak dapat apa-apa, hanya dapat penghormatan saja. Berbeda dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, salawat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sampai hari ini masih ada. Sebelum alam semesta ini ada, Allah sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sebelum alam semesta ini ada, bahkan sebelum seluruh makhluk ini ada,
Yang ada adalah nur Nabi Muhammad. Entah kapan Allah ciptakan nur Nabi Muhammad, di saat itulah Allah mulai bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Adam hanya waktu itu selesai. Tapi kemuliaan salawat itu dia berlangsung sepanjang zaman. Sepanjang zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, kemuliaan yang didapatkan Nabi Adam ketika malaikat sujud itu hanya dilakukan oleh malaikat. Allah tidak melakukan apapun. Tapi berbeda dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Ta'ala perintahkan malaikat salawat, Allah yang pertama kali salawat kepada Nabi Muhammad. Allah yang beramal. Jadi salawat itu kita wakilkan kepada Allah. Makanya lafadznya diajarkan oleh Nabi pakai kata Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, tolong berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Adam yang lakukan hanya malaikat. Tapi ketika salawat, yang lakukan pertama kali salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Allah. Kemudian Allah ajak malaikat ikut serta dalam salawat tersebut. Kemudian diajak seluruh orang-orang beriman. Beda. Nah, yang diperhatikan di sini lafaz innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Di situ pakai lafaz apa? Ayyuhan nabi, bukan ayyuhar rasul. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna fil mudhari istimrari. Fil mudhari istimrari. Kata kerja yang berlangsung terus-menerus tidak terputus. Pakai yusholluna. Alan nabi, bukan ala rasul. Jadi kata nabi itu menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad. Ada seorang doktor di Mesir bernama Dr. Fuad Shakir. Beliau membuat penjelasan mendalam tentang lafaz ayyuhan nabi di dalam firman tersebut. Kenapa tidak disebut ayyuha atau ya Muhammad atau ayyuhar rasul atau ayyuhal abad, tapi yang disebut ayyuhan an-nabi? Karena menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sudah menjadi nabi ketika Allah belum menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Ditanya oleh Nabi kita Muhammad, ya Rasulullah, mata kuntan nabiyah. Ada yang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kapan engkau dilantik menjadi nabi? Rasulullah menjawab, kuntu nabiyya wa Adam baina ruh wal jasad. Saya sudah menjadi nabi, Nabi Adam di antara ruh dan jasad. Ruh dan jasad belum menyatu. Di dalam riwayat yang lain, Nabi Adam masih berupa tanah, lumpur, belum menjadi manusia. Saya sudah dilantik menjadi nabi. Memang di dalam tafsir biasa terjadi perbedaan pendapat, tapi saya ikut pendapat ini karena di sini nanti kaitannya dengan salawat kepada Nabi. Kenapa? Karena Allah katakan di dalam firman, Allah bersalawat kepada Nabi. Artinya sejak kapan? Sejak Nabi Adam belum ada, Allah sudah bersalawat kepada Nabi. Makanya menggunakan lafaz an-nabi. Jadi semua kemuliaan menggunakan lafaz an-nabi. Kenapa? Karena Nabi sudah menjadi Nabi sejak Allah belum menciptakan alam semesta. Adapun Rasul ketika Nabi diwajibkan menyampaikan risalah Allah. Itulah yang disebut beliau mendapatkan firman dan dilantik menjadi Rasul. Bu'itha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam arba'ina sanatan yatahannath bigori Hira. Dalam kitab sejarah dinyatakan begitu. Diangkat Nabi, coba perhatikan kalimatnya. Diangkat Nabi menjadi Rasul di usia 40 tahun. Artinya sebelumnya Nabi 40 tahun itu dilantik menjadi
Rasul. Diwajibkan untuk apa? Menyampaikan risalah Allah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ketika ada perintah sampaikanlah, Allah panggilnya wahai Rasul, sampaikanlah. Artinya risalah itu diwajibkan disampaikan. Tapi sebelumnya Nabi Muhammad itu nabi. Kalau bukan nabi, maka tidak akan bisa terjaga. Kan dalam sejarah dikatakan menghadiri satu acara yang isinya hal-hal yang melalaikan. Ada nyanyian, ada pesta pora. Nabi diajak oleh kawan-kawannya. Sampai di tempat tersebut tertidur. Nabi tidak mendengar itu. Suara-suara yang tidak ada manfaat, tidak menyaksikan satu atraksi-atraksi yang mendatangkan dosa atau perbuatan buruk. Nabi tertidur, sampai bangun sudah selesai itu. Acara sudah bubar baru Nabi terbangun. Itu sejak kecilnya. Artinya apa? Karena beliau seorang nabi, maka Allah jaga. Allah jaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Arabi, an-nubuwah afdal minar risalah. Kenabian Nabi Muhammad lebih afdal daripada kerasulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam. Baik. Di dalam hadis dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Al-Musnaf berkaitan dengan riwayat tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasula." Siapa yang membaca kalimat ini, saya ridho kepada Allah sebagai Tuhan, saya ridho Islam sebagai agama, dan saya ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul, wajabat lahul jannatu. Diwajibkan orang tersebut mendapatkan surga. Ini maknanya targhib. Targhib artinya jangan salah paham. Akhirnya tidak sholat, tidak puasa, semua Nabi katakan baca ini masuk surga. Berarti salah paham. Ini namanya motivasi amal. Artinya kalian sudah taat kepada Allah, kemudian rutin baca doa tersebut, itu mempermudah jalan kalian menuju surga. Begitu. Karena sekarang ini kadang-kadang bahaya juga disampaikan. Kenapa gak sholat? Kenapa tidak puasa? Lah itu hadis mengatakan baca doa ini saja wajib masuk surga. Tanpa sholat, tanpa puasa. Padahal maknanya adalah taat dulu kepada Allah, kemudian tambahkan lidah kalian basah dengan membaca zikir tersebut, maka akan mempermudah diri kalian masuk ke dalam surga. Nah, hadis ini hadis sahih menurut Imam Al-Hakim. Beliau mengatakan isnadu sahih, sanadnya sahih daripada riwayat tersebut. Riwayat kedua tentang keutamaan doa tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala idza asbah," siapa yang membaca doa ini di waktu pagi, "Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya." Dalam riwayat tersebut, apa kata Nabi? "Fa ana za'im la akhudhanna biyadihi hatta udkhilahul jannata." Saya Nabi Muhammad menjadi jaminan di akhirat nanti, saya akan memegang tangan orang tersebut dan saya bawa dia masuk ke dalam surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam ratib, di dalam itu masuk tuh doa ini. Ya, ratib itu banyak masuk doa ini karena fadilahnya besar, dan itu doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fadilah yang kedua. Fadilah yang ketiga, doa ini ketika dibaca di waktu pagi dan di waktu sore 3 kali. Dalam riwayat disebutkan 3 kali. Ini riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yaqul hina yusbih wa hina yumsi 3 marrat raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammad nabiyya
wa fir riwayah rasulah. Jadi gak masalah kita ganti nabiyya dan rasulah, itu gak masalah, tidak masalah. Karena riwayat yang lain menyebut dengan rasulah, riwayat yang lain menyebut dengan nabiyya. Ada ulama mengambil opsi jalan tengah. Kalau riwayat ada yang menyebutkan nabiyya, ada yang menyebutkan rasulah. Apa salahnya gabung? Lengkap. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, lebih afdol lagi. Itu. Baca 3 kali di waktu pagi dan di waktu sore. Kata Nabi, jika dia rutinkan baca ini 3 kali di waktu pagi dan di waktu sore, Rasul bersabda, illa kana haqqa 'ala Allah an yurdiyahu yaumal qiyamah. Maka hak bagi Allah meridhoi orang tersebut di hari kiamat. Kita artikan secara bebas, wajib bagi Allah ridho orang tersebut di hari kiamat. Padahal kalau ilmu akidah ini bahasa bermasalah, karena tidak ada kewajiban bagi Allah. Allah wajib memasukkan orang baik masuk dalam surga. Gak, salah itu kalimat. Bisa tidak orang baik Allah masukkan neraka? Bisa. Yang punya surga punya neraka, dan makhluk kan Allah. Allah punya kekuasaan mutlak, tapi Allah tegaskan, Allah tidak zalim. Wala yadzlimu rabbuka ahada. Penciptamu tidak pernah zalim. Allah juga nyatakan, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadits irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Cintailah, rahmatilah makhluk yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Sifat adil Allah itu ada. Tapi bukan berarti kita masuk surga wajib Allah masukkan karena kita berbuat baik. Kata wajib itu tidak berlaku bagi Allah. Kata wajib tidak berlaku bagi Allah. Yang Tuhan siapa? Kok kita ngatur Tuhan? Saya berbuat baik, ya Allah, kau harus masukkan saya ke dalam surga. Gak bisa. Allah dikatakan dalam doa tuh, Allahu Akbar kabirah. Coba lihat kalimatnya tuh, Allahu Akbar. Sudah ada lafaz Allah Maha Besar. Akbar, isim tafdil. Didobel lagi, Allahu Akbar kabirah. Kalau diartikan nggak bisa. Diartikan tidak bisa. Kenapa? Maha besarnya Allah itu gak mampu kita ungkapkan kebesarannya. Kebesarannya Allah itu kita gak mampu ungkapkan. Bahkan dikatakan imajinasi kita untuk meletakkan Allah sebagai zat yang paling maha besar, itu pun tidak akan bisa sampai kepada kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata akbar di situ bukan membandingkan Allah maha besar melebihi seluruh makhluk. Itu perbandingan yang salah. Jadi jangan mengartikan takbiratul ihram Allah maha besar terlintas dalam benak kita artinya Allah maha besar atas segala sesuatu. Itu kurang tepat menurut saya. Kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena jika muqarana membandingkan sesuatu dengan sesuatu biasanya selevel. Biasanya satu level. Si Zaid lebih pintar daripada si Utsman misalnya. Ya Zaid dan Utsman satu level manusia, cuma dia lebih pintar. Kalau kita artikan Allah lebih besar dari segala sesuatu, sesuatu itu makhluk. Allah itu pencipta. Bagaimana kita bandingkan sang pencipta dengan sesuatu? Sedangkan sesuatu itu makhluk. Jadi gak bisa dibandingkan Allah. Karena tidak ada yang selevel dengan Allah. Allah tegaskan di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kuf'an ahad. Dalam satu qiraat kuf'an ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Karena tidak ada yang selevel, maka tidak boleh dibandingkan dengan yang lain. Jadi artinya apa di situ? Artinya Allahu Akbar, Allah maha besar melewati imajinasi kita akan kebesaran Allah. Allah lebih besar dari apa yang kita khayalkan.
Allah lebih suci dari apa yang kita hayalkan. Allah lebih agung, lebih mulia dari apapun yang terlintas di benak kita. Begitu. Sehingga tidak membandingkan Allah dengan sesuatu makhluk. Kalau kita ambil pemahamannya orang-orang yang sudah mencapai magom yang disebut ghayatul ma'rifah, puncak ma'rifatillah, itu mereka mengatakan demikian. Jadi Allahu Akbar di situ, Allah lebih besar dari segala imajinasi kita akan kebesaran Allah. Makanya Allahu Akbar kabiro. Allah maha besar kabiro, artinya besar juga. Lebih besar dari maha besarnya. Lebih besar dari maha besarnya. Kemudian di hadis yang lain disebutkan dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca doa tersebut, tapi redaksinya dalam hadis tersebut beda. Itu dikatakan man qala hina yasma'u al-muazzina, siapa orang yang dia membaca doa tersebut ketika mendengar muazzin melantunkan azan. Di azan yang pertama dia baca, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Dia punya redaksi agak berbeda. Kata Nabi, kalau kita baca ini ketika mendengar muadzin azan, maka ghufira lahu dzanbuhu, orang yang membaca tersebut dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termuat di dalam kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Kushairi Naisabur, yang dilahirkan pada tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Di riwayat yang lain juga Nabi SAW bersabda, di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, Rasul SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya." Orang yang sering membaca doa tersebut, kalau dia lakukan secara rutin, dia akan bisa mencicipi rasanya iman. Dzaqal iman. Jadi salah satu cara untuk bisa merasakan manisnya iman atau rasanya iman tersebut, yaitu dengan memperbanyak membaca zikir tersebut. Sebagaimana juga ada amalan hati yang Nabi katakan, thalathun man kunna fihinna wajada halawatal imani ayyakuna Allah wa rasulah ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini salah satu juga nih. 3 hal yang jika ada di dalam diri seseorang, maka dia pasti mendapatkan manisnya iman, halawatal iman. Yaitu apa? Dia jadikan Allah dan Rasul lebih ia cintai dari segala sesuatu. Itu jalan tolnya tuh. Kalau yang tadi doa tuh harus istiqomah terus baru bisa dapat rasa. Tapi kalau jalan tol tadi tuh, dalam hati Allah dan Rasul lebih ia cintai dari segala sesuatu, langsung dia dapat tuh manisnya iman. Kalau yang rasa tadi harus istiqomah dibaca terus dalam waktu yang cukup lama baru bisa merasakan. Tapi kalau yang jalan tol, jalan pintas, kita cinta kepada Allah dan Rasul melebihi segala sesuatu. Di saat itu juga kalau dalam hati kita hadir seperti itu, kita merasakan itu namanya halawatal iman, manisnya keimanan. Ada seorang ulama bernama Badruddin Al-Aini. Beliau menulis kitab berjudul Umdatul Qari, syarah dari Sahih Al-Bukhari. Beliau jelaskan maksud dari doa tersebut. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Beliau katakan maksud dari raditu billahi rabban, saya ridho Allah menjadi Tuhan saya. Itu maksudnya adalah iktafaitu bihi walam atlub ma'ahu gairahu. Artinya hidup seseorang yang dia merasa cukup
untuk menjadi tempat sandarannya selama ia hidup hanya Allah, dan dia tidak mencari kepada yang lain. Itu makna daripada raditu billahi rabbah. Kemudian makna yang kedua, wabil islami dina, itu artinya lam as'a fi ghairi tariqil islam wala asluk illa ma yuwafiqu syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksud daripada saya ridho Islam sebagai agama saya, yaitu saya tidak mencari jalan yang lain, tapi yang saya cari jalan yang sudah diatur di dalam agama Islam. Sekarang kan paham macam-macam tuh, sekulerisme, hedoisme, liberal, apalagi pluralisme, macam-macam dah, komunisme. Kita orang Islam sudah punya jalan yang baik. Bicara ekonomi, ada ekonomi Islam. Bicara pemerintahan, ada pemerintahan sistem Islam. Berbicara hukum, ada. Berbicara sosial, ada. Berbicara ekonomi, ada. Berbicara tentang masalah kedokteran, ada. Berbicara masalah tentang fisika, ada. Berbicara tentang geologi, ada. Geografi, ada, lengkap. Itu maksudnya apa? Kalau kita ridho Islam sebagai agama kita, referensi utama kita harus bersumber dari agama Islam, bukan dari luar Islam. Padahal yang dari luar Islam itu mengadopsi daripada ilmu-ilmu agama Islam. Antum bisa baca sejarah, hampir seluruh ilmu-ilmu tajribah, ilmu-ilmu umum yang ada, itu semuanya sumber dari ulama-ulama kaum muslimun. Mulai dari listrik, mulai dari kedokteran, mulai dari matematika, aljabar, kedokteran ada namanya Ibnu Sina, ada namanya Az-Zahrawi. Az-Zahrawi ini orang pertama yang berhasil melakukan operasi manusia di dunia. Orang pertama. Beliau abad ketiga keempat Hijriah di Andalus, Spanyol. Operasi tumor dan berhasil. Orang pertama tuh. Alat-alat medis tentang operasi itu dari kitabnya beliau. Nama kitabnya Al-Hawi sama At-Tasrif, ensiklopedia ilmu kedokteran. Di situ ada alat-alatnya yang tersisa, yang masih nampak jelas tersisa dari peninggalan mereka, jubahnya. Tuh dokter pakai jubah tuh. Jubah ulama warna putih. Jadi dokter itu gampang kalau mau ceramah. Iya. Sisa pakai kopiah datang ke masjid ceramah jadi. Kan sudah pakai jubah. Itu khutbah Jumat juga gampang dia. Ada ulama di Mesir kan dokter juga, ulama juga. Namanya Said Yusri Al-Hasani. Dokter. Jadi dokter di bidang agama juga dokter spesialis penyakit dalam. Tuh. Itu belajarnya bagaimana itu? Ya. Sudah di bidang agama, mursyid lagi tarekah. Mursyid tarekah Saziliyah, dokter spesialis, pakar usuluddin, pakar tasawuf, tapi dokter. Nah beliau itu kalau ngajar kadang-kadang buru-buru dengan jubah. Satu jubah itu kadang-kadang jubah ceramah, datang langsung ke rumah sakit pakai jubah ceramah. Jadi dipikir dokter, jubahnya dokter. Kalau kadang-kadang juga mepet waktu, jubahnya dokter itu dipakai ke masjid untuk mengajar. Tidak repot. Itu menandakan bahwa kedokteran berasal dari ulama. Antum bicara ilmu optik, yang ciptakan optik itu Ibnu Haythum namanya. Abad ketiga Hijriah. Di zaman itu sudah buat rumusan-rumusan kamera nih yang ada nih sekarang. Kamera, proyektor. Itu sudah jauh hari beliau sudah temukan tuh. Nama kitabnya Al-Manzar. Diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggris. Diterjemahkan lagi dari Latin ke Inggris namanya The Optic. Terjemahan dari kitab tersebut. Ilmu tentang hewan, zoologi, ilmu haywani. Orang pertama yang membahas ilmu hewani namanya Al-Jahid. Nama kitabnya Al-Haywan. Diambil, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dipelajari di Universitas Eropa. Judulnya The Animal, yang artinya hewan. Bicara tentang kimia. Ilmu kimia yang pertama membuat muridnya Imam Ja'far Shadiq.
Ibnu Khilkan menyatakan dalam kitab Wafayatul A'yan bahwa Imam Ja'far As-Shadiq mengajar di majlisnya bukan hanya ilmu agama, tapi ilmu-ilmu lainnya seperti matematika, kimia, dan ilmu-ilmu yang tidak bisa terhitung jumlahnya. Diajarkan oleh Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir ibn Ali Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Muridnya yang keluar namanya Jabir bin Hayyan, alumni daripada Universitas Ja'far Shadiq, keluar jadi pakar kimia nomor 1 dunia dan orang pertama yang merumuskan ilmu kimia. Orang-orang barat merubah namanya jadi Gilbert, padahal dia adalah Jabir. Jadi Gilbert disebut sebagai the father of chemistry, bapaknya ilmu kimia. Kalau bahasa Arab namanya Abu Kimia, bapak ilmu kimia. Orang Islam yang menemukan pesawat, Vernos namanya, abad ke-1 ke-2 Hijriah di Cordova di Spanyol. Dia buat rumusan-rumusan pesawat. Pertama dia buat itu namanya apa? Parasut. Orang pertama yang buat parasut beliau. Tajribahnya di mana? Eksperimen di atas menara masjid. Dikumpulkan masyarakat Spanyol, Cordova hadir, kemudian beliau loncat di atas menara pakai parasut, berhasil. Makanya hak paten milik beliau. Ada buku bahasa Inggris namanya The First, orang pertama yang flying, yang terbang. Itu buku bahasa Inggris. Di situ menyebut siapa? Orang pertama yang terbang itu adalah Vernos. Seorang ulama, seorang muslim, hafal Al-Quran, hafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia loncat, berhasil. Dia lihat burung terbang dengan 2 sayap. Dia buatlah 2 sayap. Loncat di atas menara, jatuh. Di tengah-tengah saat dia sedang terbang, sudah bisa berhasil terbang, tapi tidak stabil, goyang kanan kiri. Dia bingung mendarat bagaimana nih. Jatuh dengan dadahnya. Kemudian dia bangkit lagi, sudah sembuh, dia buat lagi, kurang apa, lihat burung, oh kurang ekor, makanya tidak stabil. Dibuatlah ekor. Dia loncat lagi. Dia lupa burung punya kaki kayak roda. Mendarat pakai dada lagi, patah tulang lagi. Akhirnya dia tuangkan di dalam buku bagaimana eksperimennya. Ternyata buku ini di masa runtuhnya Daulah Umayyah Tsaniyah dan juga kerajaan-kerajaan Spanyol yang muslim runtuh di seorang ratu namanya Ratu Isabel dan raja namanya Richard. Itu mereka mengambil buku-buku tersebut dan diterjemahkan ke dalam bahasa mereka dan diajarkan di universitas. Itu bukunya orang Islam. Jadi masih banyak kalau kita kaji bagaimana jasa-jasa para ulama mengenai daripada kemajuan ilmu pengetahuan, itu semuanya sumbernya dari Islam. Kemudian makna terakhir dikatakan, saya ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabi. Al-Imam Al-Aini menyatakan maknanya adalah amantu bihi, yaitu saya beriman kepada Nabi Muhammad fi kaunihi mursalan ilayya wa ila sa'iril muslimin, bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia pilihan yang Allah jadikan sebagai utusan Allah untuk diriku dan kepada seluruh kaum muslimin. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, Rasulullah SAW diutus itu bukan hanya kepada manusia dan bangsa jin, tapi Nabi diutus kepada seluruhnya, manusia, jin, malaikat, dan benda mati sekalipun, dan hewan-hewan sekalipun. Karena dalam riwayat itu batu kerikil dia bertasbih di tangan Nabi. Setiap kali Nabi lewat di pepohonan, pohon-pohon mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ada serigala bersyahadat, ada biawak bersyahadat, ada hewan ular itu keluar ketika Nabi masuk ke Goa Thur. Sayyidina Abu Bakar Siddiq duduk di lubang yang di dalamnya ada ular. Kemudian Nabi berbaring di pahanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian ular itu keluar. Karena terhalang, maka digigitlah daripada paha atau kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar tidak berani membangunkan Nabi.
Beliau menahan sakit lebih baik daripada membangunkan Rasul SAW dari tidurnya. Beliau menahan rasa sakit itu, akhirnya tidak tahan air mata ini menetes membasahi atau mengenai wajah Nabi. Kemudian Nabi terbangun bertanya, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis?" Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, saya kayaknya digigit di bawah ini. Ada hewan yang menggigit saya." Diangkat, ternyata adalah ular. Kata Syekh Muhammad Amin Kurdi Naksabandi, pengarang kitab Tanwirul Qulub fi Mu'allamati Allamil Ghuyub, menyatakan itu ular sebenarnya keluar mau bersyahadat kepada Nabi Muhammad, tapi karena dihalangi maka dia gigit. Dan seandainya ular itu tahu bahwa yang digigit ini adalah sahabat dekatnya Rasulullah, maka ular itu tidak akan berani menggigit. Dia berpikir ada yang menghalangi. Dari mana ular bisa tahu bahwa di situ ada Nabi Muhammad? Dari 3 hal. Pertama, aroma wangi tercium oleh ular. Ini wangi ini hanya wangi milik Nabi Muhammad. Tidak ada wangi-wangian yang lebih wangi seperti keringat dan tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Ma samamtu rihan atyab min rihin Nabi SAW. Saya tidak pernah mencium bau wangi yang lebih wangi dari bau wanginya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketahuan dari bau wangi. Yang kedua, ada cahaya. Hewan-hewan itu mengenali para nabi, khususnya Nabi Muhammad. Yang ketiga, tahu karena diwahyukan, diilhamkan oleh Allah bahwa Nabi akan menetap di goa tersebut. Makanya dia sudah menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena dihalangi, maka dia marah, dia menggigit. Jadi ketika dia keluar ketemu Nabi, dia syahadat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.